Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Motovlog Sumatera Barat. Adalah Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Ya, selamat pagi kalian. Apa kabarnya? Semoga hari ini selalu diberi keberkahan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di pagi yang mendung ini kota Padang Pariaman ya. Saatnya kita berada di Kecamatan Sicincin. Adapun arah kita tujuan kali ini melalui Malala ya, Malala hendak menuju Bukit Tinggi. Wah, ini sepertinya saya sudah seperti kuncennya lagi ya. Sepertinya posisi kuncen saya yang megang sekarang yang Malala ini ya. Karena nggak tahu kenapa jalan Malala ini menjadi akrab bagi saya sekarang ketimbang melewati Padang Panjang. Alasannya karena ya sama seperti sang kuncen mungkin. Jalur Malala ini adalah sepi, relatif sepi. Walaupun dari segi jarak memang atau waktu yang tempuh, kalau melalui jalur Padang Panjang itu lebih jauhan di sini ya, lebih banyak waktu sekitar ya 5 atau 15 menit lah. Tetapi kalau kita lewat di sini perasaan ini cukup lega gitu. Maksudnya kita nggak bisa mikirin orang, nggak usah mikirin lawan, karena jalurnya ini sangat sepi sekali. Dan sayangnya itu jalurnya ini ya kata orang Minang bilang itu pasawangan. Pasawangan itu jenis apa ya? Masuk lubang nih. Pasawangan itu seperti ini loh, sepi jalurnya, nggak ada rumah-rumah penduduk. Jadi apabila ada apa-apanya kita ya nanggung resiko sendiri. Kalau nggak kehabisan bensin ya dorong gitu. Nah, inilah dia jalur hendak menuju Simpang Malala ya. Ini kita masih berada di Sicincin, Padang Pariaman. Nah, dari kejauhan kalian bisa lihat ada rambu-rambunya di sana. Kalau kita lurus itu ke Pariaman. Kalau belok ke kanan ini Malala dan Sitinjau, Maninjau. Dan pastinya kita berbelok ke sebelah kanan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalau kalian melewati jalur ini, yang pertama kalian harus meyakini dulu bahwa jalur ini aman untuk dilewati. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa di ujung Malala ini ada sebuah perbukitan yang sangat rawan longsor. Apabila di sini atau kalian melihat di ujung sana ada awan hitam atau sepertinya mau hujan, mendingan gak usah lewat sini. Karena ini akan sangat berisiko sekali apabila kalian melewati jalur ini apabila dalam keadaan badai atau hujan. Nah, jadi untuk penandanya cuma satu aja. Kalau memang gelap di sana, ya nggak usah lewat lagi di sini. Atau penandanya kalian bisa bertanya di simpang tadi, simpang Cincin ini, apakah jalur ini aman nantinya. Itu sih kemungkinan besar dijawab orang sih, karena orang juga nggak pernah di sekitar sini sampai ke sana. Nah, dan saat ini sekarang udah mulai gerimis ya, saya lihat. Nah, sini harus berhati-hati karena semalam juga hujan ditambah sekarang gerimis. Nah, ini sedikit gambling ya bagi saya untuk melewati jalur ini. Nah, karena ya gimana ya, kalau kita sempat jalur di atas ini ditutup, kita untuk balik lagi itu sangat jauh sekali ke bawah. Dan jalan untuk tembus ke Padang Panjang dari sini pun gak ada gitu. Jadi pastikan dulu jalur ini aman untuk dilewati daripada kalian berputar balik. Sebenarnya jalur Malala ini sangat bagus ya. Buat kalian yang nggak ngerti paham tentang pembicaraan ini, mungkin nanti kalian akan lebih paham, akan lebih bermanfaat. Video ini akan lebih bermanfaat
apabila kalian mengunjungi Sumatera Barat. Ini akan sangat bermanfaat sekali apabila kalian hendak menuju Bukit Tinggi, karena di jalur Bukit Tinggi itu sangat sering macet ya, dan itu akan menyita waktu kalian di jalan. Nah, apabila kalian nggak mau perjalanannya tersendat-sendat, mending saya saranin lewat Malala ini. Kalian akan melewati jalan seperti ini, sepi gitu, nggak ada orang, dan itu pikiran kalian akan aman asal posisi kalian, rem kalian tetap berada di kaki ya, karena suatu waktu akan ada lawan yang lebih kencang di depannya atau di belakang kita. Nah, kita lanjut. Mengapa kalian harus apa yang kalian antisipasi kalau melalui jalur Malala ini? Yang keduanya yaitunya persediaan bensin atau kelayakan mobil kalian, motor kalian. Karena di sini tidak ada sama sekali Pertamina atau SPBU ataupun juga bengkel-bengkel resmi atau bengkel-bengkel yang kalian rasa bisa menjadi referensi untuk motor kalian. Jangan harap, karena di sini yang adanya adalah Pertamini ya, atau ketengan-ketengan, atau juga ada Pertasop. Di sini ada sekitar 2 buah Pertasop kalau nggak salah saya. Jadi pastikan bahan bakar kalian cukup untuk melewati jalur ini. Sebenarnya jalur ini cukup singkat ya. Kalian bisa melewati sekitar 1 jam atau 1 jam kurang udah bisa tembus sampai ke Bukit Tinggi. Tapi ya itu, kalian harus pastikan kelayakan motor atau mobil kalian. Dan yang ketiga, kenapa kalian harus mewaspadai jalur ini? Yang ketiganya itu keadaan alam atau keadaan jalan. Maksudnya bukan longsor lagi, ini keadaan misalnya lalu lalang masyarakat, lalu lalang binatang, ataupun lalu lalang kendaraan yang ada di sini. Itu harus kalian perhatikan juga. Di sini karena saking kosongnya, orang biasanya masih lewat ke tengah ya, jalan kakinya di tengah, ngambil bahan jalan, atau mereka kadang-kadang menanam atau menjemur hasil pertaniannya itu di jalan gitu. Pas ditikungkan mereka menjemur padi gitu kan, kalian nanti akan kaget gitu pas di tikungan, wah kok ada tumpukan jerami atau tumpukan padi gitu. Nah, itu kalian harus waspadai. Di samping juga nanti ada kalian waspadai yaitunya binatang ya. Di sini sangat rawan sekali dengan binatang ternak gitu, atau binatang peliharaan seperti anjing atau kucing. Nah, jadi pastikan kalian terlalu siap untuk menghadapi musuh-musuh atau musuh-musuh dong, binatang-binatang di depan. Dan juga di sini karena masih alami, masih asri, tidak menutup kemungkinan akan ada juga hewan-hewan liar. Bisa ular paling banyak, atau musang, atau apalah, atau biawak. Jadi kalian harus hati-hati sekali. Nah, ini di sini ada Pertamini, Pertasop ya, seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kalau ada juga lah membantu. Nah, ini juga hati-hati seperti ini. Dia pas tikungan langsung aja itu ada kan aneh, terkejut kalian kan. Ya, inilah jalur Malala yang biasa dilewati teman saya ya, Chung Pro Motovlog. Motovlog Minang katanya kan. Karena di sini jalur ini sangat membantu beliau apabila hendak pulang ke rumah istrinya gitu. Dan saya sekarang malahan ikut suka lewatin ke sini. Ya, seperti yang kalian lihat, ini sepi loh, sepi sekali. Jadi kalian nggak usah mikirin apa itu macet, nggak usah kalian mikirin apa itu anak sekolah rame di jalan, nggak usah. Nah, sekarang kalian mikirkan gas gitu kan. Berapa mau kalian bisa digas. Nah, ini akan kita sudah sampai di jembatan pertigaan nanti. Kalau ke bawah itu ke Padang Pariaman, ke Sungai Garingyang.
Kalau ke kanan itu kita terus menuju Malala ya. Nah, dan suhu di sini sangat sejuk sekali. Dan sayangnya sekarang ini udah mulai gerimis. Wow. Ya kalau kalian nanti ada butiran-butiran air di kamera, harap maklum ya. Karena di sini memang daerah perbukitan. Nah, ini kita harus belok ke kanan ya. Ini kalau dari Padang gampang aja pertigaannya, tapi kalau dari Malala ini ke bawah nanti kalian akan ragu melihat mana sih simpangnya gitu. Pastikan kalian perhatikan rambu-rambu yang ada. Sepertinya ini ada hujan gerimis, hujan panas ya. Nah, di depan itu kita sudah melihat Gunung Tandike ya. Ini bukan Gunung Singgalang, ini adalah Gunung Tandike. Di belakangnya baru Gunung Singgalang. Nah, cukup gampang bukan, cukup senang bukan kalian melihat jalurnya ini sepi seperti ini kan. Nah, apabila kalian bosan dengan keramaian, bosan dengan kemacetan, coba deh lewat sini. Kalau kalian berada di Sumatera Barat, kalau hendak menuju Bukit Tinggi. Nah, ini juga ada Pertasop. Memang ini merupakan bisnis yang cukup menjanjikan ya buat usaha-usaha UMKM ya kalau bukan salah saya. Nah, ini harus kalian hati-hati kan seperti itu tadi. Jalan-jalan yang ada palang-palang di tengah jalan ini. Dan juga kalian perhatikan juga perilaku masyarakat di sini. Karena mereka udah terbiasa jalan sepi, mereka di tengah aja lewat ini seperti ini.